Di sini ya. Sakitnya teman-teman mau pingsan, sampai mau pingsan loh teman-teman. Tapi karena cinta banget dengan teman-teman semuanya, ingin supaya firman Tuhan disampaikan, teman kita ini sampai rela datang kemari. Oke, kita panggilkan. Sambutnya dengan meriah, kita berikan teman. Buat Tuhan. Kakak Iwan Wajari. Oke. Biasanya pembicara kalau mau dikenal itu kan ditoprak ya. Ini menulis buku, ini bicara di sini, ini dikenalinya mau pingsannya ya. Oke, kita berdoa dulu ya teman-teman semuanya. Mari kita siapkan hati kita hari ini. Tuhan, kami percaya sore hari ini tidak pernah kebetulan kalau kami duduk di tempat ini, Tuhan. Kami tahu ada rencana yang khusus dan spesial untuk setiap kami pada sore hari ini. Karena itu kami berdoa secara sungguh-sungguh, Tuhan, kami ingin Kau hadir di tempat ini, dan apapun yang kami dengarkan sore hari ini, kami berharap dan kami berdoa bukan hanya manusia saja yang berbicara, tetapi ada Roh Kudus sendiri yang berbicara, Tuhan, dalam hati kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami ingin sebuah pembaharuan di dalam paradigma kami ingin sesuatu yang luar biasa terjadi di tengah-tengah relationship kami, maupun kami yang single juga terjadi perubahan Tuhan di dalam cara berpikir kami, Tuhan, tentang cinta Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami siap memulai kelas BPN pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Boleh kita semuanya pertama-tama, teman-teman semua, boleh kita berikan tepuk tangan untuk tim BPN sore hari ini yang sudah menyiapkan segala sesuatunya ya. Saya yakin sekali kalau Anda ada yang pernah ikut BPN masih baru separuh, terus kemudian separuhnya meneruskan hari ini, teman-teman pasti akan melihat sesuatu yang berbeda sekali dibandingkan angkatan BPN yang sebelumnya. Nah, ini semua adalah hasil usaha keras dari tim BPN. Ada Pak Hendrawan, ada tadi 2 MC yang ngocol tapi nggak jelas juga kadang-kadang gitu ya, tapi great gitu kan. Bahkan teman-teman Anda bisa lihat penatua kita sendiri, Darwin, sampai turun membagikan form, sampai tadi ikut masang foto booth dan sebagainya. Jadi hari ini dibuat begitu spesial, bahkan sampai para pemimpin ikut terlibat semuanya karena mereka berpikir kalian begitu spesial sekali. Jadi sekali lagi dong aplausnya lebih sungguh-sungguh untuk BPN harinya ya. Dan BPN angkatan kali ini kita akan buat sangat efektif sekali, hanya 1 jam. Makanya kita nggak pakai terlalu yang rumit-rumit dan langsung mulai. Makanya saya encourage teman-teman, Anda datanglah secara online, karena setiap kelas kita akan ada sesuatu yang berbeda, dan setiap kelas itu ada simulasi, ada apa dan sebagainya. Jadi datanglah secara online. Dan khusus pada pembukaan opening BPN pada hari ini juga hadir teman-teman kita yang masih single. Boleh dong tepuk tangan yang masih single? Bagi saya untuk seorang single mau ikutan opening kelas BPN itu sesuatu yang luar biasa sekali. Karena yang nggak single aja nggak disuruh ikut kelas BPN terpaksa-paksa gitu ya. Yang mau menikah aja kadang-kadang suruh ikut BPN aja, aduh bisa nggak ya BPN jangan 15 kali pertemuan gitu ya, bisa nggak dibikin 2 kali pertemuan aja. Itu gereja itu cuma sekali pertemuan ya, itu gereja itu malah pertemuannya menjelang hari kamu mau menikah, ketemu sebentar 2 jam terus habis itu menikah gitu ya. Ini 15 kali pertemuan, panjang sekali. Tapi teman-teman kita yang single sore hari ini juga hadir bersama-sama dengan kita. Jadi kita akan memastikan teman-teman ada yang benar-benar berpasangan dan peserta BPN, kita akan memberikan teladan yang baik untuk teman-teman single kita. Setuju? Jadi sore hari ini begini, saya berharap teman-teman yang bawa pasangan masing-masing peserta BPN, tunjukkan bahwa kau lebih antusias dari yang single. Karena begini, jangan sampai waktu saya nanti share sesuatu yang amin-amin malah yang single. Pernikahan harus komit sampai ngomong misalkan yang amin yang single. Terus yang pasangan-pasangan BPN-nya malah yakin. Yang amin malah yang single-single. Wah, itu kebalik. Nah, makanya kita yang peserta BPN memang sengaja ini di showcase. Showcase itu apa sih? Showcase itu sengaja dipertontonkan dan diperlihatkan kepada yang single, supaya teman-teman single kita itu belajar, kalau mau menikah itu ternyata kayak begitu ya, antusias kayak begitu ya, semangat ya. Bukannya mereka lihat, kalau mau menikah kayaknya stres banget ya, kayaknya penuh tekanan, penuh penderitaan, wajah-wajahnya. Nah, jadi boleh teman-teman peserta BPN semuanya sebelum memulai ya, berikan wajah antusias buat pasangan untuk lihat pasangannya dengan antusias. Nah, oke. Kelas pertama ini saya dikasih materi yang sebenarnya panjang sekali. Ada dua topik besar yang saya harus sampaikan, yaitu 1, apa sih tujuan kita menikah, dan yang kedua, pernikahan itu
pernikahan Kristen bedanya apa dengan pernikahan yang lain. Tapi karena begitu panjang, saya memilih hanya akan mengambil satu topik di antara dua topik ini, supaya nanti yang topik yang pertama yaitu visi pernikahan, nanti para pembina yang akan menjelaskan di kelas kecil. Jadi saya akan lebih banyak menjelaskan konsep pernikahan secara Kristen itu bedanya apa dengan konsep dunia. Tapi sebelum itu, saya mau nanya satu hal. Siapa di antara semua yang teman-teman di sini, saudara semua, yang tidak ingin jadi kaya? Boleh katakan? Yang nggak pengen kaya. Aduh, saya jangan jadi kaya, jangan. Ya, karena uang itu adalah sumber segala kejahatan. Ya, ada kan di antara teman-teman semua yang tidak mau, tidak ingin menjadi kaya? Boleh katakan? Mumpung ada penatua kita di sini, penatua biasanya kalau tumpang tangan itu powerful, jadi saya minta Darwin nanti untuk mendoakan supaya Anda miskin selama-lamanya. Ada yang tidak ingin jadi kaya, semua pasti ingin jadi kaya, betul? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Menurut kamu siapa orang kaya yang paling inspiratif di dunia ini? Ya, di dunia ini. Dan jawabannya nggak harus Alkitabiah, ya. Jangan, Salomo. Karena dia begitu mencintai Tuhan dan sebagainya. Lu tahu nggak bahwa Salomo itu menghabiskan separuh hidupnya berantakan? Untung terakhirnya agak bertobat, gitu kan? Nah, siapa orang kaya di dunia yang lu terinspirasi sekali? Saya tanya. Siapapun yang lu terinspirasi, ini orang kaya hebat banget dan sebagainya. Siapa namanya? Sorry. Andre. Menurutmu orang kaya yang inspiratif siapa? Yang bikin Facebook, Michael atau Mark ya? Gitu ya. Oh, Mark ya, memang karena kita sama-sama nggak kenal sih ya. Jadi ya, yang penting nama terakhirnya bener lah ya, Zuckerberg ya gitu ya. Oke, Mark Zuckerberg itu ya, itu inspiratif sekali dan sangat kaya sekali. Oke. Menurutmu, nanti saya akan nanya. Saya butuh wanita ya. Dan ketika menjawab jangan kaget dan jangan takut dianggap matre ya. Nggak apa-apa ya, saya cari yang cewek yang wajahnya paling membutuhkan bantuan finansial kayaknya. Oke. Nah, ini karena saya sering di repeat sama yang satu ini ya, Paulina ya. Sering di repeat soalnya posting saya. Boleh menurut kamu orang kaya yang paling inspiratif menurut kamu siapa? Walt Disney. Walt Disney kaya nggak ya? Kaya lah ya. Orang punya Disneyland dan sebagainya. Walt Disney paling inspiratif. Oke, satu orang lagi saya nanya. Yang baju garis-garis. Ya, betul. Menurut kamu sih kayak betul? Ya. Memang sih belakangnya garis-garis juga sih ya. Dan garis-garis vertikal dan pria. Nah, kacamata. Menurut kamu orang kaya yang paling inspiratif? Donald Trump. Woi, Donald Trump ya. The Apprentice. Oke, pertanyaan saya yang ketiga adalah begini. Kalau misalkan orang kaya yang menurut kamu sangat inspiratif itu tiba-tiba datang hari ini di tempat ini dan dia menawarkan secara pribadi begini, Mark nih, ceritanya Mark nih ya, walaupun gue lebih ganteng dikit sih, tapi dia lebih kaya jauh. Mark nih, dia menawarkan gini, mau nggak saya mentor kamu supaya kamu bisa jadi sama kayanya seperti saya? Mark, bukan Joshua Wanayudi ya. Mark, sama kayaknya seperti saya, mau nggak kamu saya mentor? Jawabanmu? Boleh. Boleh. Saya sih nggak keberatan sih mentor. Ya. Boleh ya, oke. Walt Disney, ya memang sudah mati Walt Disney ya, anggap saja Walt Disney hidup gitu ya. Dan bukan rohnya, bukan gentayangan, the real Walt Disney. Tiba-tiba, mau nggak saya secara private akan mentor kamu supaya kamu sama kayaknya seperti saya? Jawabannya mau banget, gak kayak orang ini boleh, ya, mau banget ya. Kalau yang tadi Donald Trump mau, why not gitu ya. Ada kan di antara teman-teman yang akan menjawab, kayaknya nggak usah ya. Kayaknya saya nggak butuh lagi deh ya. Ada kan di antara teman-teman yang akan menjawab tidak mau. Hanya orang yang kurang normal biasanya yang akan jawab nggak usah. Kenapa? Karena kita semua tadi ditanya siapa yang nggak mau kaya, kita semua mau kaya. Terus kemudian kalau ada orang kaya yang sangat inspiratif menurut Anda tiba-tiba datang ke tempat ini dan menawarkan ingin mementor, kita semua menjawab mau. Pertanyaannya yang keempat dan terakhir adalah begini. Sungguh aneh sekali kalau ada orang yang bersedia dimentor habis-habisan untuk mendapatkan kekayaan, sementara untuk
dia hidup bahagia selama-lamanya, ada orang-orang yang bersedia mementor dia, dan kita berkata, aduh kayaknya saya nggak punya waktu ya, aduh kayaknya melelahkan, aduh ini nggak usah dan sebagainya, bla bla bla. Yang saya maksudkan apa teman-teman? Tahukah teman-teman bahwa sejak kita menikah, maka seumur hidup kita akan berada di dalam satu tempat yang namanya pernikahan. Dan pernikahan itu benar atau enggak, itu menentukan itu hidupnya terakhir bahagia atau enggak. Dan untuk menjadi kaya saja kita mau dimentor, tapi untuk hidup dalam pernikahan yang bahagia sampai selama-lamanya, ada orang yang menyediakan diri mementor kita, dan kita berkata, kayaknya nggak usah deh, ya khusus yang ini aja saya bisa. Nah itu sesuatu yang menurut saya aneh dan konyol sekali. Karena kenapa? Untuk mendapatkan uang, mungkin kita bahkan nggak perlu dimentor. Tapi untuk sebuah pernikahan, saya merasa kita semua perlu dimentor. Kenapa? Karena mencari uang ada sekolah dan ada trainingnya, betul? Sekolah bisnis, kemudian seminar hari ini rahasia menjadi kaya, ada jalan pintas menjadi kaya, ada lagi nanti seminar jalan tikus untuk jadi kaya, sebenarnya saya nggak tahu jalan apa menjadi kaya. Semua ada caranya, semua ada sekolahnya, ada pendidikannya. Sementara ketika kita mau coba diajarin dan dimentor untuk hidup dalam kebahagiaan yang sampai selama-lamanya dengan pasangan kita berkata, come on, masa kayak begitu aja butuh 15 kali. Saya nanya, kalau Donald Trump bikin kelas 100 kali, kira-kira free 100 kali, dimentor, langsung private sama Donald Trump, mau nyediain waktu nggak? Mau. Kita cuma 15 kali hanya untuk the whole lifetime, teman-teman. Dan kita berkata, I just don't need lah yang kayak begitu-begitu. Nah, ini menjadi perenungan sebelum saya mulai share. Kenapa teman-teman? Karena believe us. Us itu siapa? Orang-orang yang sudah menikah. Percayalah kami. Ya, apa yang diceritakan tentang pernikahan di kelas ini dan kesaksian mereka, itu nggak nyampe separuh dari yang sesungguhnya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ada yang kesaksian, iya kami waktu itu berantem dan sebagainya, bla bla bla, itu nggak nyampe separuh kejadian berantem yang sesungguhnya. Kalau teman-teman ada di sana kejadian berantem yang sesungguhnya, akan lebih, kok Bina kok berantemnya kayak begini? Mungkin teman-teman kalau lihat saya lagi konflik sama pasangan saya, apalagi 1-2 tahun awal pernikahan, teman-teman akan berkata gini, orang kayak gini kok bisa sharing di kelas BPN ya? Berantemnya kayak gini banget. Artinya apa teman-teman? Even kami ikut kelas BPN saja, dan beberapa di antara kami mengulang 3 periode, ya, muter 3 periode, still nggak cukup untuk menghadapi pernikahan yang luar biasa dahsyat itu. Apalagi kalau kita bolong-bolong, terus kemudian balas-balas dan sebagainya. Jadi pastikan teman-teman mulai hari ini sampai nanti kelas terakhir, kita akan ikut kelas ini dengan penuh semangat. Setuju semuanya ya? Ya, aduh kok awalnya jadi sedih banget ya kita ya. Mungkin karena ini lagunya sedih sekali ya. Nggak apa-apa. Oke, mari kita mulai. Ini adalah data yang saya kumpulkan tahun 2013. Tahun 2013. 15% adalah angka perceraian di Indonesia tahun 2013, which is setiap tahun dari sejak tahun 2010 meningkat 10%. Jadi artinya tahun 2014 diperkirakan sekitar 16-17%. Artinya apa? Di Indonesia, artinya ini perceraian resmi ya, yang diajukan ke pengadilan dan sebagainya. Artinya apa? Kalau kita punya 37 pasangan yang mau menikah hari ini, maka survei ini mengatakan kepada kita bahwa di antara 37 pasangan itu pasti akan ada kurang lebih 4 atau 5 pasangan yang pasti akan cerai. Coba lihat wajah pasanganmu. Kira-kira ini wajah pasangan yang cerai atau enggak? Ini menurut statistik. Dan berikutnya yang lebih menarik adalah 80% dari pasangan yang bercerai itu ternyata adalah pasangan muda yang baru menikah 2-5 tahun. Jadi jarang banget pasangan yang sudah 25 tahun cerai, karena udah nanggung banget, ini udah 25 tahun gitu. Cerai juga mau cari lagi susah kali ya. Udahlah, jalan terus aja. Nah biasanya 2-5 tahun gitu kan, yang masih belum nanggung, kayaknya masih bisa seru-seruan lagi gitu kan. 80% dari orang-orang yang bercerai. Belum termasuk itu belum termasuk yang pisah tidak resmi. Pisah tidak resmi itu apa? Saya pernah punya kasus, ini real dan pernah ikut BPN kita. Bayangin, pernah ikut BPN kita aja sampai masih bisa kejadian kayak begini. Apalagi kamu nggak ikut, ya kan? Pastikan engkau ikut. Ya kan, kayak single-single. Kejadiannya begini. Sebelum BPN udah ribut terus begitu. Kalau kami cerai, nanti secara hukum kekristenan itu kayaknya kita dosa banget. Jadi kita memutuskan tidak mau bercerai.
Jadi mereka cowok dan cewek ini kuat-kuatan siapa yang nyerahin duluan. Karena siapa yang nyerahin duluan lebih berdosa tanda kutip secara Kristen. Jadi udah mereka kuat-kuatan aja di rumah. Ketemu face to face itu juga udah biarin aja kuat-kuatan. Lu cerahin gua dulu aja. Karena kalau lu nyerahin duluan, lu lebih terkutuk nanti di neraka daripada gua gitu kan. Karena dua-duanya nanti akan terkutuk sebenarnya ya kan. Tapi mereka nggak mau nyerahin hanya karena alasan itu. Jadi itu yang disebut dengan serakah tapi tidak sehati. Itu di luar 15%. Jadi saya suspek maybe angkanya bisa sampai 40-50% pernikahan yang tidak harmonis. Jadi kira-kira masih mau menikah lagi nggak? Masih mau lagi nggak? Nanti waktu kelas kecil coba Kak, saya masih boleh mundur nggak? Kira-kira gitu ya. Oh, mengerikan sekali. Ya. Tapi belum apa-apa. Berikutnya adalah data yang mengerikan. Ternyata Indonesia angka perceraiannya paling tinggi di seluruh Asia Pasifik. Another record for Indonesia. Ya, setelah kota yang paling macet, korupsi yang paling banyak dan sebagainya, nggak pernah menang Piala Dunia, masuk nggak pernah, gitu kan? Dan ini yang tertinggi di seluruh Asia Pasifik angka perceraian orang Indonesia. Nah, kenapa ini terjadi? Itu sebabnya kita ngumpul di tempat ini. Apa yang membuat kita terhindar dari semua ini? Next slide. Apa sih rahasianya mencapai till death do us part? Gitu. Teman-teman, saya setiap kali lihat pasangan yang kakek nenek lagi jalan di mall gitu ya, terus kemudian mereka gandengan tangan, atau mereka suap-suapan, atau mereka sambil bercanda, ketawa-ketawa, itu dalam hati saya selalu begini. Pernah nggak teman-teman lihat pasangannya udah kakek nenek gitu terus mesra-mesraan, gitu kan kayaknya di sini tuh kayak, gue pengen suatu hari kayak, gue pengen kayak begitu. Tapi makin pasangan itu makin muda, makin nggak jelas banget, makin ngawur banget, dan kemudian mesra-mesraan, kita kan makin, begitu. Nah itu artinya apa? Artinya mesra-mesraan itu diciptakan untuk yang sudah menikah, dan menikahnya makin lama makin harus mesra. Itu artinya, tapi lebih dari itu, bagaimana caranya kita sampai kakek nenek nanti akan terus seperti itu sampai maut misalkan. Itu yang saya akan share sore hari ini. So, semuanya siap? Siap? Dari tadi ditanyain siap terus, emang dari tadi belum siap ini. Oke, let's start the main course-nya ya. Ayatnya ada di sini, Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16. Saya janji kepada saudara, ini adalah satu-satunya ayat yang kita baca kalau saudara antusias. Kalau saudara kurang antusias, saya akan tambahkan 50 ayat lagi kira-kira ya. Tapi kalau saudara cukup antusias, this is the only ayat yang akan kita baca. Dan inilah Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16 ya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi misbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, dan oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Itu masih prolog. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Nah, ini dia mulai penting. Oleh sebab Tuhan menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Maksudnya istri masa muda itu bukan yang kita masa tua boleh punya istri lagi, bukan ya? Istri masa muda. Bukan, maksudnya ya istri yang Anda nikahi dari mulai hari ini. Jadi waktu masih muda, kecuali yang menikahnya sudah tua ya, berarti itu istri masa muda, gitu ya. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Nah ini penting, harus digarisbawahi. Padahal dialah teman sekutumu dan istri apa? Seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Kesannya kok cuma cowok doang ya, karena istri masa muda. Emang ada suami masa muda, gitu ya. Maksudnya adalah begini, janganlah engkau tidak setia di dalam pernikahanmu dengan pasangan seperjanjianmu. Nah, apa sih bedanya married Kristen dengan married non-Kristen? Teman-teman saya beritahu, di luar sana ada banyak konsep pernikahan, tetapi tidak ada yang se-powerful konsep pernikahan Kristen. Kenapa kok bisa begitu? Nah, saya beritahu kenapa. Next slide. Ini yang membedakan kekristenan dengan yang lain, yaitu pada saat kita mengucapkan janji nikah. Kenapa kita mesti mengucapkan janji nikah? Emang bisa nggak sih kalau kita nikah yuk, nikah, baik, dalam 1, 2, 3, kita sudah menikah, yeay. Bisa nggak kita menikah begitu? Nggak usah pakai acara. Aku di hadapan pemimpin, pembina,
kayak begitu. Bisa nggak kita langsung aja, oke, kita menikah ya, pokoknya status kita mulai hari ini kita menikah. Oke, kita sudah menikah, gitu kan. Kenapa kita harus mengucap janji nikah? Dan kenapa ayat tadi berkata dengan pasangan seperjanjianmu? Wow. Teman-teman harus tahu, Allah kita, Allah Kristen, Tuhan yang hidup satu-satunya di antara Tuhan yang lain yang tidak hidup, adalah Tuhan perjanjian. Teman-teman tahu nggak bagaimana ketika dia membuat covenant, perjanjian dengan Abraham? Berjanji keturunanmu akan begini. Kemudian terjadi kegagalan, maka Tuhan memperbarui janjinya dengan Nuh. Dia berjanji lagi, keturunanmu akan begini. Dan terus bangsa Israel bikin janji terus. Dan Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Itu sebabnya dia selalu mengadakan perjanjian dengan umatnya. Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan itu sudah tahu kalau manusia itu diajak janjian selalu palsu janjinya dan selalu lupa? Kenapa Tuhan ngajak janjian terus? Gua nanya, pasangan yang BPM, kalau lu udah janjian 10 kali dating setiap hari Sabtu tapi pasangan lu gak pernah nongol, kira-kira lu masih mau gak diajak janjian dating lagi? Ya. Kali ini yang ke-11 kita pasti ketemuan di Solaria. Ya. Kenapa harus Solaria? Emang mau dibayarin Solaria? Enggak juga sih, pikiran aja. Kenapa? Terus ke-11 nggak datang lagi. Ya. Kira-kira kalau diajak janjian lagi masih mau nggak? Ayo kita janjian lagi ya. Kali ini ke-12 pasti gua datang. Ya, karena belum 13. Pasti gua datang. Manusia berkali-kali mengingkari janji kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan itu masih ngajak janjian terus? Pernikahan itu, ini saya tahu persis opening BPN itu saking serunya, ada orang bikin dangdutan di luar. Jadi begini teman-teman, rupanya, next slide, saya mesti kasih lihat ini. Karena di dalam perjanjian, kalau kita bikin janji, saya misalkan berjanji sama Pak Hendrawan, saya janji, ya, mulai hari ini saya akan traktir Pak Hendrawan sebulan sekali. Ya, ada buktinya nggak janji saya? Kalau suatu hari saya nggak traktir Pak Hendrawan bisa tuntut saya nggak? Nggak bisa, karena cuma janji. Nah, kenapa Tuhan itu mengajak sebuah perjanjian dengan kita? Karena begini, karena di dalam perjanjian itu yang paling penting modalnya adalah saling percaya. Kenapa saya nggak bikin kontrak dengan Pak Hendrawan aja? Yuk kita bikin kontrak tertulis. Nah, menikah, kenapa kita cuma janji? Saya janji saya akan jadi suamimu sampai mau memisahkan. Kenapa kita nggak bikin kontrak? Pihak pertama suami, pihak kedua istri. Pasal 1, kewajiban pihak pertama menafkahi pihak kedua, terus kemudian selalu menyayangi setiap hari, mengucapkan I love you setiap bangun pagi jam 6, dan terus semua isinya detail ditulis di situ. Dan kemudian kewajiban pihak kedua memasakkan sayur asam di hari Senin, di hari Selasa, terus melahirkan minimal 3 anak. Kalau tidak mencapai itu ya pokoknya di korting 2 anak boleh. Dan kemudian terus, kenapa kita nggak bikin kontrak? Kenapa kita cuma janji aja, teman-teman? Karena Tuhan kita Tuhan perjanjian, dan di dalam perjanjian itu cuma modalnya satu, saling percaya. Tuhan itu percaya sama kita, itu sebabnya dia ngajak kita berjanji. Itu sebabnya dia bikin sebuah perjanjian, karena dia percaya sama kita, teman-teman. Dan pernikahan itu adalah duplikasi antara Tuhan Tritunggal, duplikat. Itu sebabnya dalam pernikahan cara mainnya juga berjanji juga. Artinya apa? Ketika teman-teman berjanji dengan pasanganmu, itu artinya apa? Saya percaya dengan kamu dan kamu percaya dengan saya. That's it. Hanya percaya. Kalau suatu hari dia lupa janjinya, dia ngomong kan dalam keadaan sakit maupun sehat. Ternyata waktu sakit kita dihina-hina. Wah, apa lupa ya? Lu sakit lu. Mungkin aja lu. Sebagainya. Kita bisa tuntut nggak ke pengadilan bahwa dia sudah tidak menepati janjinya? Nggak bisa. Karena modalnya apa? Cuma percaya. Nah, yang menarik adalah rupanya cinta itu sama dengan percaya. Kalau ditanya cinta itu apa? Cinta itu percaya. Jadi kalau ditanya, kamu mencintaiku enggak? Itu artinya kamu percaya sama aku enggak? Teman-teman yang hadir beberapa minggu kemarin, masih waktu saya sharing tentang Petrus, masih ingat ya peristiwa yang Yesus nanya 3 kali sama Petrus? Petrus, apakah kau mengasihi sama aku? Petrus, apakah kau mengasihi
Yesus ngomongnya begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Terus Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus ngomong begini, gembalakanlah domba-domba. Lalu dia nanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu dia ngomong kedua kalinya begini, gembalakanlah domba-domba. Ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Maka dia jawab lagi ketiga begini, Petrus, gembalakanlah domba-domba. Tahu kan Anda, Petrus itu siapa? Petrus orang yang baru saja mengkhianati Yesus. Betul? Baru saja mengkhianati Yesus. Dan itu pertemuan pertama Yesus dengan Petrus. Setelah terakhir kali Petrus ketemu dengan dia, waktu Yesus ketemu dengan Petrus, waktu Petrus habis mengkhianati dia. Jadi bayangkan adegan sinetron, Petrus habis mengkhianati Yesus, sudah nggak pernah ketemu lagi. Terus kemudian ketemu untuk pertama kalinya, bang, gitu kan? Baru pertama kali ketemu yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus adalah begini, Petrus, gembalakanlah domba-domba. Terjemahan para ahli teologis ngomong begini jawabannya, Petrus, engkaulah yang akan memimpin gereja yang pertama. Ini orang baru mengkhianati Yesus loh. Tapi Yesus ngomongnya begini, Yesus ngomongnya begini, jadilah pemimpin gerejaku yang pertama. Percaya banget gak Yesus sama Petrus? Kenapa Yesus percaya banget sama Petrus? Karena Yesus begitu mengasihi Petrus. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 bunyinya begini, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, maka dia kirim Yesus untuk menyelamatkan mereka. Terjemahan lainnya begini, karena begitu percayanya banget Allah atas manusia ini, makanya dia tetap izinkan Yesus turun dari atas surga untuk selamatkan mereka. Pertanyaan saya, waktu Yesus nyampe ke dunia, ada kemungkinan nggak manusia akan menolak Yesus? Ada kemungkinan nggak semua umat manusia akan bilang, oh nggak usah, nggak butuh Yesus, salibkan dia. Semuanya akan bilang salibkan dia. Ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan nggak di antara kita sore hari ini ada yang bilang, gua nggak butuh Yesus kok? Ada juga. Tapi kenapa Yesus tetap dikirim? Walaupun dia tahu ada kemungkinan bahwa dia akan ditolak. Karena Allah percaya. Itu sebabnya tetap dikirim juga Yesus. Karena begitu besar kasih, karena begitu besar percaya. Jadi teman-teman saya beritahu nih, pada waktu engkau berjanji, aku berjanji, itu artinya begini, aku ini bisa dipercaya. Percayalah sama aku, bahwa aku akan mencintai engkau, mempercayai engkau. Pada saat di next slide boleh dimunculkan. Because love is trust, without trust there is no love. Kapankah perceraian terjadi? Perceraian terjadi pada saat yang satu pasangan sudah nggak ada trust. Coba cek. Pada saat kalian nggak bisa percaya, ini bukan cuma suami istri pacaran loh ya, persahabatan juga begitu. Di rumah tangga juga begitu, di ayah, anak dan sebagainya. Coba, waktu Anda nggak bisa percaya, pada saat itu Anda udah nggak punya kasih dengan orang itu, betul? Ya, contoh, kalau Anda punya PKS, nggak bisa percaya sama PKS-nya. Ini PKS manipulatif banget. Ya. Kenapa doa komsel, kenapa dia nggak pernah datang? Cuma kita disuruh datang. PKS nggak pernah datang, dia memanfaatkan kita untuk doa komsel, gitu ya. Kita udah nggak bisa percaya lagi. Maka pada saat itu kita pasti cepat atau lambat putus hubungan. Kenapa? Karena ketika tidak ada trust, ketika tidak ada percaya, maka kasih sudah tidak ada di situ. Dan di mana tidak ada kasih, relationship selesai. Makanya waktu teman-teman konflik, pasangan konflik, sebabnya pasti salah satunya karena kita nggak percaya, betul nggak? Ya, saya pernah ingat banget, saya konflik sama istri saya ini. Suatu hari kami meeting dengan klien, deng. Nah, istri saya ini penuh dengan apa ya? Maksudnya dia itu setiap kali melihat saya, dia lihat saya kalau setiap kali presentasi selalu kelupaan hal penting. Nah, maka setiap kali saya presentasi, kalau saya kelewatan hal penting, dia langsung nyelak. Dia langsung ngomong, ya Pak, ini. Nah, saya kan lagi presentasi, tiba-tiba dia selak. Ini mengubah flow, gitu kan. Saya jadi nggak dapat gitu kan.
Saya pulang-pulang saya marah, saya kesel, saya ngomong sama dia, kamu orang presentasi itu jangan nyelak-nyelak dan sebagainya, bla 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 bla. Saya konflik. Rupanya saudara, setelah saya konflik dan kemudian saya tahu apa yang menjadi pemikirannya, yang dia lakukan itu begini. Dia mencoba menolong, mengingatkan hal penting yang saya itu melewatkan, supaya meeting saya berhasil dan kita dapat duit. Gitu kan? Karena kalau saya kelupaan hal-hal penting itu, mungkin kita nggak dapat proyek itu. Itu sebabnya dia menyelang saya, karena itu penting untuk menegurkan proyek itu. Tapi saya nggak percaya sama orang ini, saya nggak percaya sama istri saya sendiri. Saya pikir ini pasti mau mengkudeta. Ini belum ikut wanita bijak ini ya. Ini ingin mengambil alih kepemimpinan pria ini ya di tengah-tengah bisnis gitu kan. Wah, saya nggak percaya sama dia. Itu sebabnya kami mulai konflik. Teman-teman saya beritahu, ketika Anda nggak bisa percaya dengan pasanganmu, akan mulai konflik. Saya dan istri saya itu long distance relationship 4 tahun. Makanya setiap ada lagunya aku di sini dan kau di sana, gua langsung ya, hanya berjumpa via suara gue banget. Itu waktu itu tahun berapa? Jadi saya lupa, belum ada BBM, internet aja harus ke warung, namanya warung internet, ya kan? Telepon aja juga harus ke warung, namanya warung telepon. Saya di Jakarta, dia di Surabaya, kami long distance 4 tahun. Setengah tahun terakhir saya di Jakarta, dia di Kuala Lumpur. Saya ingat satu peristiwa, kami konflik di telepon 5 jam Jakarta Kuala Lumpur. Dan akhir bulan saya ngutang teman saya harus bayar 2 juta tagihan di telepon. Dan saya ingat banget itu peristiwa-peristiwa itu. Tapi yang saya mau ceritakan itu begini, banyak orang bilang long distance itu ngomongin jalan, ya apalagi 4 tahun, wah dan sebagainya. Lu tahu nggak kalau di sana dia main gila? Tahu main gila itu apa sih? Gila itu apa? Semua pada wah lo hati-hati lo long distance bahaya lo gini dan sebagainya bla 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 bla. Buktinya istri saya itu adalah pacar pertama saya yang langsung saya nikahi dan sampai hari ini tidak ada lagi yang lain. Dan saya adalah pacar pertama istri saya dan dia nikahi dan sampai hari ini dan tidak ada yang lain. Dan kami long distance 4 tahun. Apa yang membuat kami bisa melakukannya? Karena saya dan dia saling percaya. Dia berkali-kali kalau pulang habis pelayanan pakai pamoreng dia diantarin oleh cowok yang lagi naksir sama dia. Tapi saya percaya, saya terlalu ganteng untuk dilewati. Tapi saya percaya gitu loh. Saya percaya dia kan. Dan setiap kali pulang habis latihan profetik, waktu itu saya juga pulang, saya anterin juga beberapa teman cewek yang kadang-kadang kemalaman dan sebagainya. Dan habis nganterin saya selalu belum ada BBM, saya selalu SMS Rp350 satu kali SMS seperti itu. Terbatas kamu. Saya barusan nganterin si ini pulang. Oh iya, aku juga barusan dianterin sama si ini gitu. Biasa aja. Dan itu terjadi 4 tahun teman-teman. Karena kami percaya. Sepanjang Anda masih percaya, hubungan itu masih bisa diselamatkan. Persahabatan juga gitu. Sepanjang kau masih punya percaya sedikit saja, itu masih bisa diselamatkan. Tapi ketika itu sudah tidak ada percaya, kau melakukan apapun, itu tidak bisa diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan memilih perjanjian. Karena begini, kalau dikontrakin ini bedanya kontrak sama perjanjian itu gini. Kalau di kontrak itu ada terms and condition-nya, ya kan? Apabila terjadi force major, ya, maka kedua pihak tidak bisa disalahkan. Benar nggak? Ya, setiap kontrak kan begitu kan? Force major itu apa? Bencana dan sebagainya, bla bla bla. Berarti kalau pernikahan kita kontrak, terms and condition, apabila terjadi force major, kemiskinan mendadak, ya, atau diketahui ternyata dia mandul tidak punya anak, kan force major, kan faktor alam, nggak ada yang bisa nyalahin, maka tidak ada dua pihak yang boleh disalahkan dan mereka boleh membatalkan kontrak. Itu pernikahan kontrak begitu, ada terms and condition-nya. Kalau kamu bisa menafkahi saya akan menjadi istrimu. Tapi kalau kamu mulai gagal menafkahi saya cari yang bisa menafkahi saya aja. Itu namanya terms and condition. Kalau kamu bisa memberi saya keturunan, maka saya akan menikah dengan kamu dan kita akan lanjut. Tapi kalau ternyata kita ketemukan kamu ternyata nggak bisa kasih keturunan, malah ngasih utang terus, maka kita nggak bisa lanjut. That is terms and condition. Tapi di dalam perjanjian itu ada terms and condition, unconditional love. Makanya pernikahan Kristen itu mengerikan. Dan saya kaget, oh Anda mau sih menikah? Pernikahan Kristen itu mengerikan karena we have no terms and condition loh. Jadi waktu kita masuk dalam pernikahan itu, makanya ada kalimatnya gini, dan dalam keadaan apapun juga, no terms and condition. Jadi artinya waktu menikah, pokoknya apapun yang terjadi, kita akan terus bersama-sama sampai mau memisahkan.
Nggak ada terms and condition. Even engkau sudah nggak bisa jalan lagi, engkau hanya bisa merangkak dan merayap saja, kita akan terus bersama-sama sampai engkau pembicaraan. Even engkau udah nggak bisa make money lagi, even engkau sudah lumpuh, pensiun katanya, ya kan? Udah cuma bisa, aku akan terus bersama-sama dengan engkau sampai selama. Unconditional love, ngeri nggak? Kok kalian mau sih? Mengerikan sekali itu. Terus kemudian yang kedua, menikah yang gaya kontrak itu setengah basah. Maksudnya begini, kalau orang mau latihan renang, kadang-kadang kan nggak berani nyemplung langsung, ya kan? Setengah basah dulu. Ya supaya apa? Kalau dia menemukan ternyata kayaknya nggak bisa, dia bisa langsung cabut. Tapi pernikahan Kristen itu nggak setengah basah, bisa nyemplung. Dan begitu sudah di dalam, ya sudah di dalam aja. Nah itu pernikahan Kristen. Jadi nggak ada yang namanya test the water. Ya, test the water. Nah, coba dulu ini kayaknya lumayan seru juga nih kalau sama yang model kayak begini nih. Wih, ternyata nggak seru. Ya, udah ganti lagi yang lain. Itu namanya test the water. Nggak ada. Yang ketiga, pernikahan kontrak itu mengikat hanya secara jiwa dan tubuh. Tapi pernikahan di dalam Kristen itu yang diikat bukan cuma jiwa dan tubuh, tapi juga apa? Roh. Makanya tadi ayat Maleakhi bilangnya begini, daging dan roh dan Tuhan yang menyatukan itu. Makanya pernah dengar kalimat ayat dunia begini nggak? Apa yang disatukan oleh Tuhan nggak akan bisa diceraikan oleh manusia. Itu artinya bukan apa? Bukan dipisahkan secara fisik. Kalau pisah secara fisik kita bisa lakukan. Yang nggak bisa dilakukan itu apa? Pisah secara roh. Jadi pada waktu engkau nanti janji nikah, ya, itu roh kita tiba-tiba menjadi satu antara suami dan istri. Dan sejak itu tidak akan pernah bisa dipisahkan lagi. Jiwa kita bisa dipisahkan. Caranya bagaimana? Iya, ada yang lebih cakep, iya, ada yang lebih keren. Jiwa kita terpisah. Kita jadi nyatu sama jiwa orang lain. Kalau kita selingkuh kemudian having sex dengan wanita atau pria lain, daging kita terpisah dari pasangan kita dan daging kita menyatu dengan orang lain. Tapi roh kita akan terus menyatu dengan pasangan kita sampai seumur hidup. Itu sebabnya Tuhan marah. Lo orang udah disatuin, kenapa lo malah memisahkan diri? Tapi kalau lo tetap nyatu terus, bayangin. Itu sebabnya Tuhan kayak berasa, nah, itu yang gak bisa dipisahin. Maka sebelum lo memutuskan untuk kita menyatu secara roh, pikir baik-baik. Yang keempat, menikah dengan kontrak itu adalah Tuhan cuma jadi saksi. Pernah lihat bikin acara, bikin kontrak itu tanda tangan kontrak, ada saksinya, benar nggak? Kalau salah satu pihak misalkan gagal memenuhi agreement dalam kontrak itu, si saksi jadi penjara nggak? Saya bikin perjanjian saya bikin perjanjian kontrak, saya bikin kontrak. Saya gagal memenuhi. Dan ada salah satu pasal jika salah satu pihak gagal memenuhi, dia akan dipenjara seumur hidup, dianiaya, disiksa terus-menerus 24 jam sehari, gitu kan? Terus tiba-tiba saksinya juga ikut. Ya? Oh, ada saksinya, Tony Cahyadi namanya, ya kan? Oke, ini saksinya juga ikut dihukum. Mana bisa namanya saksi? Saksi mah cuma ya saksi cuma liatin aja. Ya, kalau ada salah satu pihak, ya sudah, saya cuma saksi doang. Tapi yang namanya perjanjian itu Tuhan itu bukan cuma liatin, Tuhan itu involved di dalam, Tuhan itu masuk di dalam perjanjian itu. Itu sebabnya ketika terjadi sesuatu dengan hubungan itu, Tuhan itu juga ikut ngerasain dan ikut pengen melakukan sesuatu. Nah, kok nggak perlu? That is the covenant marriage. Dan yang terakhir adalah di dalam kontrak itu mengandung ketakutan. Saya nanya, kalau perjanjian bisnis bikin kontrak nggak? Kebanyakan. Kenapa? Kenapa kok bikin kontrak? Ntar kalau dia lari gimana? Ntar kalau dia nggak memenuhi tanggung jawabnya, bagiannya dia gimana? Makanya kita ikat dengan hukum dalam satu kontrak. Artinya apa? Kita takut kalau orang ini kenapa nanti? Benar nggak? Tapi kenapa dalam pernikahan nggak pernah ada kontrak? Karena tidak ada ketakutan di dalamnya. Yang ada cuma saling percaya. Ya. Ayat merek emas saya 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Itu sebabnya saya dan istri saya nggak butuh bikin kontrak. Kemarin saya nonton ILK, topiknya tentang pernikahan. Dan ada salah satu ustadz yang diundang. Ustadznya cukup terkenal dan ditanya, Pak, menurut agama Bapak, ya agama Ustadz mau nggak? Ateis namanya. Ya. Menurut agama
agama boleh nggak Pak kita membuat surat kontrak pranikah supaya kalau terjadi sesuatu nanti hartanya bisa gampang misalnya dan sebagainya. Boleh, ya justru itu diajarkan gini. Terus kemudian si bosnya si Denny pinter juga, dia nanya gini, loh Pak, kan urusan orang itu urusan duniawi, kenapa sampai harus bikin kontrak, sampai harus serius banget? Kan itu duniawi Pak dan sebagainya. Si Ustaz nggak bisa jawab, dia malah jawab pertanyaan lain. Kenapa orang bikin kontrak-kontrak? Karena takut kalau pernikahannya nggak berhasil. Takut kalau suatu hari dia tidak setia dengan saya. Takut kalau saya mulai keriput, dia caranya nggak keriput. Takut kalau saya udah mulai nggak bisa jalan, dia akan begini. Kita dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi di dalam kasih yang sejati, Allah tidak ada ketakutan. Karena cuma ada saling percaya. Saya sudah selesai, slide terakhir. Inilah cuplikan terpenting dari janji nikah nanti. Aku berjanji untuk mencintai Nabi. Aku berjanji untuk percaya kepadamu dalam keadaan susah maupun senang, sehat maupun sakit. Jadi kalau misalkan dalam keadaan miskin maupun kaya, dan yang menarik adalah ini engkau nggak akan dapatkan di agama lain ada janji nikah segila janji nikah di Kristen. Hanya agama Kristen yang janji nikahnya begini. Aku akan mempercayai engkau dalam keadaan apapun juga. Itu kalimat keramatnya luar biasa. Dan saya anjurkan teman-teman waktu engkau mengucapkannya jangan mabuk, serius. Jangan mabuk, jangan dalam pengaruh hipnotis, jangan dalam pengaruh obat-obatan, alkohol dan apapun. Engkau harus mengucapkannya benar-benar dengan sadar. Karena itu janji ketika mengucapkannya itu gini loh. Berarti dalam waktu keadaan kau marah kepada saya yang luar biasa, dalam keadaan kau kurang ajar, kau nyolot banget kepada gua, dalam keadaan bahkan kau mengkhianati, maaf saya agak vulgar ya, dalam keadaan kau mengkhianati gua berkali-kali sekalipun, aku percaya padamu sampai mau misalkan ngomong begini aja merinding saya. Itu lu gak akan temukan janji model begitu di agama lain. Kenapa? Karena mereka prefer kalau nggak begitu kita masih bisa melarikan diri nanti. Tapi di dalam Kristus, janji Kristus kepada kita juga sama. Engkau menolak aku sebagai juru selamat, aku tetap akan percaya dan mengasihi engkau. Itu Kristus kayak begitu sama kita. Makanya diaplikasikan dalam pernikahan modelnya begini. Dan ini janji, nggak ada tanda tangan di atas materai. Itu sebabnya mana itu? Ada satu kalimat mana tuh? Janji itu nggak perlu pakai surat dan materai karena modalnya percaya. Kalau nggak bisa dipercaya, jangan asal ucap janji, apalagi janji nikah. Iya kan? Karena modalnya cuma percaya aja, teman-teman. Nah maka saran saya begini, ada beberapa pasangan yang waktu mengucapin itu sambil begini. Aku akan mengasihi engkau dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan namun janji sekramat itu lu bahkan gak hafal. Gimana lu mau memenuhi janji itu? Lu bahkan gak hafal janjinya apa yang lu mau ucapkan. Atau ketika mau mengucapkannya kok dalam keadaan susah maupun senang. Itu janji penting banget. Itu yang begitu Anda mengucapkan janji, itu yang mensil, itu yang mensegel roh kita menjadi satu dan Tuhan ada di sana. Dan sejak hari itu tidak ada jalan lain selain itu, sama-sama cara saling percaya. Jadi sebelum kita semua pulang sore hari ini, teman-teman, ada satu video yang saya ingin Anda nonton. Video ini saya cari kemana-mana, nggak ada yang resolusinya tinggi. Jadi terpaksa saya tayangkan yang resolusinya agak jelek, tapi semoga teman-teman semua masih bisa lihat. Ini video inspirational dari True Story. คนไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ชายแก่อายุ86ต้องตื่นแต่เช้าเตรียมกระติกน้ำส้มสะพายฟังสองสาย Tiap pagi เดินออกจาก besok บ้านกว่า bawa 20 กิโลเม biola ตรเพื่อไปเดิน jalan แข่ง 10 mil บน naik เขา ke atas bukit. แกทำแบบนี้ทุกวันเป็นเวลากว่า30 ปีมาแล้ว Dan dilakukan setiap hari sejak 30 tahun yang lalu. ตู่ชิวให้สัญญา
ความสุขให้เธอทานทุกเช้าและจะเล่นเพลงที่เธอชอบให้เธอฟังไปตลอดชีวิตสำหรับคุณลองถามตัวคุณเองดูไหมว่าคุณดูแลคนที่คุณรักมากแค่ไหน Janjinya kepada pasangan. Sampai hari ini teman-teman setiap kali saya habis selesai konflik sama istri saya kadang-kadang gini. Saya mengingat kembali janji saya waktu saya mengucapkan janji nikah. Ada satu kalimat yang saya ucapkan waktu janji nikah ini. Ketika meskipun engkau melakukan hal-hal yang menurut aku nggak bisa mengerti, aku berjanji aku akan tetap mencintai. Apa yang membuat kami hari ini bertahan? Kamu masih baru masuk tahun ke-8. Tapi ada masa-masa di mana saya secara pribadi pengen berhenti dan dalam selesai aja susah menikah kayak gini, nggak bisa. Tapi apa yang membuat kami survive sampai hari ini? Karena kami ingat janji kami. Dalam keadaan apapun juga. Di sore hari ini teman-teman yang akan saya menikah dan mempersiapkan diri, mau nggak sore hari ini kita bikin janji untuk pasangan kita, tapi bukan janji nikah. Janji nikah kita simpan khusus untuk nanti hari raya. Tapi sore hari ini mau nggak teman-teman berjanjilah sama pasangan dan bikinlah janji ini sebagai janji pernikah. Nggak perlu yang susah-susah. Karena makin susah memenuhinya, benar nggak? Nggak perlu yang sok-sokan dan sebagainya. Apa yang kau dapatkan sore hari ini, Tuhan bicara apa? Meskipun itu cuma satu kalimat, aku janji mulai hari ini setiap kali kita konflik, aku nggak akan kayak gini. Misalkan cuma gitu doang, satu kalimat itu doang. Atau aku janji aku akan melakukan ini mulai hari ini, aku akan melatih diri supaya aku tidak begini, tidak begini. Nggak apa-apa. Janji apapun yang engkau yakin sekali yang kau dapatkan sore hari ini untuk pasangan. Boleh nggak teman-teman, saya kasih waktu mungkin sekitar 1-2 menit. Tulislah janji ini di kertas yang dibagikan dan jangan khawatir. Janji ini tidak akan sampai diapa-apain nantinya. Kita nggak akan tagih janji ini juga nanti. Kalau suatu hari terjadi sesuatu, saya nggak akan tagih juga. Ya. Gak usah diskusi sama pasangannya begini. Kok dapetin apa dari kok pengen janji apa sih sama pasanganmu untuk sesi sisa waktu sampai kau menikah nanti? Kok pengen ini? Aku janji kayak gini. Dan gak perlu banyak-banyak. Mungkin 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat. Tulis aja. Single nggak usah lah, single mau janji sama siapa ya? Pasangan masa depan saya janji akan menemukan kau dimanapun kau ada. Tunggulah aku. Tapi kalau yang sudah punya pasangan ya, tapi belum masuk BBN dan pasangannya datang boleh ya, mungkin boleh. Pasangan tapi belum ikut BTN mau bikin dulu. Teman-teman yang sudah menikah ya kan, mungkin ada pembina yang kayaknya ingin janji ulang gitu juga boleh-boleh aja ya. Apalagi setelah mengetahui keadaan yang sesungguhnya ingin berjanji ulang gitu kan.
boleh pasangan yang sudah selesai menulis saja silakan berdiri. Jadi supaya saya tahu juga yang sudah selesai berapa banyak. Oke, kalau sudah berdiri, sebelum kita berdoa, saya kasih waktu buat para pasangan untuk saling berhadapan dan bacakan janji. Dan sebaiknya waktunya mengucapkan janji tanpa matanya dalam-dalam. Udah dibacain semua? Baru janji pranikah aja udah kebetulan gimana kalau janji nikah? Ya, iya. Oke, mari kita semua bagi berdiri, kita akan akhiri pertemuan kelas WPA kita sore hari ini. Kita tunggu satu dua pasangan yang masih membacakan janji pranikahnya. Meskipun janji pranikah ini mungkin bukan janji yang sekelaman janji nikah teman-teman semua, tapi marilah kita berusaha untuk bisa dipercaya oleh pasangan kita. Selama janji masa pranikah ini, pastikan kau menjadi pribadi yang akan benar-benar melakukan setiap janji kita. Setuju? Ya, mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyaku di dalam hidupku, rajaku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan setia, tak ada setia.
berjanji di hadapan-Mu bahwa mereka mau serius Tuhan untuk masa pernikahan ini. Aku berdoa biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau turut hadir di tengah-tengah relationship mereka Tuhan. Engkau turut menjadi Tuhan atas hubungan mereka. Aku berdoa jamah setiap hati pasangan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Jamah setiap pikiran kami, jamah setiap hati kami. Biarlah kasih yang sempurna dari Tuhan sendiri yang menjamah dan memenuhi setiap kami, sehingga setiap ketakutan apapun yang pernah kami miliki Tuhan atas pasangan kami, biarlah sore hari ini dilenyapkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan sebagai gantinya kasih yang sempurna, sama seperti Tuhan mempercayai kami, beri kami juga Tuhan kasih yang mempercayai atas pasangan kami Tuhan. Sampai suatu waktu nanti tiba waktunya kami akan mengucapkan janji nikah itu di hadapan-Mu, dan pada saat itulah kasih yang sungguh-sungguh sempurna itu menjadi satu bersama-sama dengan kami, dan dunia akan melihat kami bahwa sungguh di dalam pernikahan kami lah ada Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan, jaga setiap pasangan yang ada di tempat ini dengan kuasa-Mu, dan darah Kristus Yesus menutup bungkus setiap pasangan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, teman-teman semua. Ada 1-2 pengumuman. Oke. Ya. Next class-nya kita akan tetap di hari Minggu, ya. 2 minggu sekali. Jadi tanggal 15 Maret jamnya 2:30 juga rekan-rekan peserta untuk bisa mempersiapkan waktu yang terbaik, ya. Dan rekan-rekan single masih diberikan kesempatan untuk 1 kali lagi, ya, untuk open house-nya, ya. Jadi kalau ada yang mau ngajak, kasih tahu juga ke beberapa pembina yang lain, atau mungkin informasikan saja supaya kita bisa menambah kapasitas kursi juga, ya. Temanya 2 minggu lagi adalah ini. Dan buat rekan-rekan peserta, nanti setelah ini kita akan langsung kelas kecil, ya. Nanti pembina-pembina bisa mengambil tempat di tempat ini, kalau tidak cukup bisa diatur. Dan rekan-rekan bisa memposting foto kalian di Instagram, sudah disiapkan grupnya, ya. Jadi kalian bisa langsung ya berpose lah di sana, kemudian langsung tag ke our _ 2 kali revolution. Oke? Clear? Oke, baik. Nah, satu hal lagi tentang yang tadi janji pranikah, ya. Nah, itu jangan dibuang, tapi kumpulkan ke pembina. Nanti setelah itu kita akan ngobrol, ya, tentunya kelas kecil, kumpulkan ke pembina. Karena ada surprise yang kita berikan. Tapi bukan sekarang. Oke? Baik. Kita mau akhiri, kita mau tutup. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan buat kelas besar pada hari ini. Kami bersyukur, kami antusias, dan 2 minggu lagi Tuhan kami akan bertemu untuk juga melanjutkan modul yang berikutnya. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kalau rekan-rekan pasangan yang peserta BPM akan mengikuti kelas kecil berikut ini, kalau kalian pimpin jangan dibalik kami. Dan juga mau berkati juga setiap periode kami, rekan-rekan single yang hadir pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami mendapatkan pemahaman daripada-Mu dan mengingatkan kembali Tuhan bahwa Engkau Allah adalah menjadi sumber dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan untuk juga operasional yang ada di kelas BPN ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan Kau yang memberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi dan juga kita pulang ke tempat kita masing-masing, kita berkata amin. Terima kasih, dan untuk akan dijalankan juga persembahan. Rekan-rekan pembina bisa mengambil tempat yang terbaik juga untuk dilanjutkan kelas kecil berikutnya. Bangkunya bisa menggunakan bangku yang ada, bisa, boleh. Yang belum absen, khususnya peserta BPN yang belum absen, jangan lupa absen dulu di sana. Bagi yang datangnya tentunya kelas besarnya tadi, ya, bukan datangnya pada saat kira-kira jam